Halo semuanya, balik lagi di channel Bro Benny. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja. Pada video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul Eden. Film bergenre action crime yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2012. Dibuat berdasarkan kisah nyata yang dialami seorang wanita yang bernama Chong Kim, di mana ia diculik dan dijual ke jaringan perdagangan gadis di bawah umur pada tahun 1998. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Di suatu petang yang suram, terlihat seorang gadis di sebuah bagasi mobil. Ia diawasi oleh seorang pria dengan tato sayap pada tangan kanannya. Gadis itu terlihat berusaha melawan, namun ia tak berdaya karena tangan dan kakinya terikat, sedangkan mulutnya ditutup dengan lakban. Lalu scene memperlihatkan sehari sebelum kejadian itu. Seorang gadis bernama Hyun Jae mengalami kehidupan seperti remaja Asia pada umumnya. Ia membantu orang tuanya mengelola toko, tetapi Hyun Jae ini memiliki sisi nakal tersendiri. Hyun Jae pun mendatangi temannya untuk memastikan kegiatan nanti malam, yaitu clubbing. Temannya ini menyiapkan KTP palsu demi keamanan ekstra. Setelah itu Hyun Jae pun diciduk ayahnya yang lagi ngerokok. Namun terlihat ayahnya yang santai dan memberikan Hyun Jae cincin turun-temurun. Sebelum akhirnya ayahnya berangkat dan berpesan pada Hyun Jae untuk berhenti merokok. Pada malam harinya, Hyun Jae pergi ke klub yang cukup jauh dari rumahnya. Di sana ia bertemu seseorang yang cukup menarik dengan seragamnya. Hey, eyes on me for a Ia second. pun mulai langkah untuk berkenalan dengan orang yang bernama Jesse itu. Karena mereka berdua terlihat menyukai satu sama lain, akhirnya setelah menelpon, Jesse pun menawarkan untuk mengantar pulang Hyun Jae. Namun di tengah perjalanan, Jesse menepikan mobilnya, dan Jesse keluar untuk mendatangi mobil yang mengikutinya. Saat itu, Hyun Jae menyadari jika Jesse menggunakan lencana palsu. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba scene lalu berpindah dengan memperkenalkan seorang petinggi militer bernama Bob yang juga seorang mafia kelas kakap. Di sini, ia terlihat mendatangi sebuah tempat di mana telah ditemukan mayat seorang gadis. Di sana, Bob membuka percakapan dengan dua orang polisi yang sedang menemukan gadis itu saat sedang berpatroli. Tapi tiba-tiba, Bob mengambil pistol dan membunuh kedua polisi itu. Setelah memastikan belum ada pihak lain yang mengetahui keberadaan mayat gadis itu. Kembali kepada Hyun Jae, yang kini bersama beberapa gadis lain di sebuah truk yang terlihat tak terawat. Ia pun akhirnya sampai ke sebuah tempat, di mana Hyun Jae diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Hyun Jae pun dipaksa untuk melepaskan kawat gigi miliknya, dan ia dimandikan dengan tidak layak. Hyun Jae lalu diberikan kamar dengan kapasitas 4 orang. Setelah itu mereka semua dikumpulkan di lorong tengah. Bob pun muncul bersama anaknya bernama Von. Ia membagikan anak kucing kepada para penghuni tempat itu atas permintaan Selvana. Hyun Jae lalu diberikan waktu 2 hari untuk beradaptasi dengan kehidupan di sana sebelum akhirnya ia dipaksa untuk bekerja. Bob juga menegaskan jika ia memiliki kedua data dari orang tua dari Hyun Jae untuk menekan Hyun Jae agar mau mengikuti semua perintah dari Bob dan Von. Nama Hyun Jae pun kini diganti menjadi Eden. Di tempat itu mereka semua rutin menjalani tes kehamilan. Setelah itu beberapa orang termasuk Eden dipaksa untuk menjadi bintang film dewasa. Eden terlihat sangat murung karena hal itu. Namun ancaman dari Von mengawasi mereka dan alat pelacak di kakinya membuat Eden menjadi tidak berdaya. Di suatu pagi, Eden ditugaskan untuk melayani seorang pria hidung belang. Di sana, Eden membuat masalah dengan menggigit batang milik pria itu lalu kabur. Von pun langsung mengejar Eden. Namun Eden tertangkap dengan Von yang mengaku sebagai seorang polisi kepada warga yang melihat kejadian itu. Eden pun dihukum dengan direndam air dingin selama 24 jam. Bob mengetahui kejadian itu dan menyalahkan Von atas kelalaiannya.
Hari-hari pun berlalu, dan perlahan Eden memiliki teman. Di sana, Eden diberitahu apa yang akan terjadi jika para gadis di sana sudah terlalu tua. Ia juga diperkenalkan dengan sosok Sylvana yang merupakan gadis kepercayaan dari Bob. Setelah itu, Eden pun dikirim untuk bertugas menjadi wanita penghibur di sebuah klub. Eden kini mulai melayani pria dengan baik, walaupun beberapa usaha untuk kabur tetap ia lakukan, seperti mencoba membuka alat pelacaknya. Di suatu malam, Eden menyadari bahwa cincin pemberian papanya dipakai Sylvana. Eden pun memaksa Sylvana untuk mengembalikannya. Namun kejadian itu memancing keributan yang membuat Vaughn harus turun tangan menjadi penengah. Di sana, Vaughn memaksa Eden memakai cincin pemberian papanya itu. Lalu Eden pun mengadu domba Vaughn dengan orang-orang di sana, di mana ia mengatakan jika Vaughn sering menjadi bahan tertawaan beberapa gadis. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi pengawas karena mereka kini umurnya sudah terlalu dewasa. Vaughn tidak mengirukan hal itu sama sekali. Sehari setelahnya, Eden bersama beberapa temannya ditugaskan Vaughn untuk menjadi wanita penghibur di sebuah pesta remaja. Di sana, Eden mulai mendapatkan kepercayaan untuk memegang uang yang dibayar para remaja yang berpesta itu. Vaughn pun menunggu bayaran utamanya sambil menikmati narkoboy miliknya. Namun, waktu terus berjalan sampai akhirnya Vaughn hilang kesabaran dan mulai menagih uang ke pembuat pesta itu. Keributan kecil pun terjadi. Dan hal itu dimanfaatkan beberapa perempuan untuk kabur dari sana. Vaughn akhirnya bergegas untuk mencari perempuan yang melarikan diri itu. Dan akhirnya dengan bantuan dari Eden, mereka bisa menemukannya. Dan perlahan Eden pun mengambil bagian dalam bergeraknya bisnis ilegal itu. Kini Eden pun ditugaskan untuk menjadi call center menggantikan Sylvana. Dan karena kepintarannya, Eden pun langsung mengerti cara mengoperasikan pekerjaan barunya itu. Eden juga sekarang terus mendampingi Vaughn sebagai orang kepercayaannya. Tak lupa, Eden juga diajarkan untuk mengendarai mobil. Vaughn juga memberikan Eden kesempatan untuk merasakan sensasi dari narkoboy, yang membuat Eden menjadi tak terkendali dan mengajak Vaughn untuk bercocok tanam. Namun Vaughn yang masih sadar pun menolak hal itu. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Bob yang berpidato sebagai pimpinan militer. Ia berbicara tentang perdagangan manusia yang tidak senonoh. Namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang ia lakukan saat ini. Setelah berpidato, Bob didatangi orang yang mengaku sebagai detektif yang meneliti kasus dibunuhnya 2 petugas. Di situ Bob dicurigai sebagai tersangka karena ia berada di sekitar tempat itu ketika 2 orang petugas ditembak mati. Namun dengan keahliannya, Bob bersilat lidah dan akhirnya ia pun terbebas begitu saja dari kecurigaan detektif itu. Setelah itu, Bob pun pergi memancing. Tak lama kemudian, Vaughn dan Eden menyusul ke sana dengan membawa mayat dari Sylvana yang telah dibunuh. Mereka pun akhirnya ke tengah danau untuk membuang mayat itu. Di tengah danau, Bob terus-menerus menceramai Vaughn. Try to relax. Jesus Christ. Karena merasa cukup banyak ditekan oleh Bob, akhirnya Vaughn pun memutuskan untuk menghabisi nyawa ayahnya sendiri di tengah danau itu. Dan Vaughn memegang kuasa penuh atas bisnis perdagangan perempuan itu. Namun setelah kejadian itu, Vaughn lebih sering menghabiskan waktu di luar. Ia mengajak Eden ke rumah kerabatnya. Ternyata orang itu adalah pria bernama Mario yang mengawasi Eden saat ia pertama kali diculik. Di rumah itu, Eden juga bertemu dengan temannya Priscilla yang sedang hamil besar. Di sana, ia berjanji akan membuat temannya itu keluar dari sana. Karena ia tahu ketika temannya selesai bersalin, bayi itu akan segera dijual. Di tengah jalan, Vaughn melihat keresahan di wajah Eden. Ia pun membuat Eden membuktikan kesetiaannya dengan menyuruh Eden menembak gadis yang sedang mereka bawa. Dan setelah kejadian itu, Vaughn semakin percaya kepada Eden. Pada malam harinya, mereka mendapat kabar jika salah satu bawahan Vaughn yang bernama Ivan berkhianat. Mereka berdua pun bergegas ke tempat yang disebut kandang itu dan mengeksekusi Ivan. Karena merasa bisnisnya kini terancam, Vaughn dan semua jajaran atas bisnis ilegal itu pun membakar semua barang bukti yang ada. Setelah itu, Vaughn mengajak Eden ke rumahnya dengan sebuah rencana.
yaitu mereka akan berangkat ke Dubai untuk menjual para gadis itu kepada para sultan yang ada di sana. Saat Eden sedang mencari paspor yang cocok untuknya, Von meninggalkan alat menghisap narkoboinya, sehingga hal itu dimanfaatkan Eden untuk meracuni Von. Singkat cerita, Von akhirnya meninggal akibat racun yang diberikan. Eden pun langsung melepaskan alat pelacaknya, lalu mengambil beberapa suntik racun untuk bergegas ke rumah Mario untuk membebaskan Priscilla. Di sana, Mario menolak untuk melepaskan Priscilla, meski Eden telah menawarkan sejumlah uang. Akhirnya, Eden pun mengambil langkah lain, yaitu ia menyuntikkan racun saat Mario sedang berjalan, dan akhirnya Mario pun meninggal. Eden pun mendatangi Priscilla yang telah melahirkan. Priscilla terlihat tidak mau meninggalkan tempat itu karena berpikir anaknya ada di sana. Namun Eden menjelaskan jika anak dari Priscilla telah dijual dan kini tak ada alasan lagi untuk diam di tempat mengerikan itu. Akhirnya mereka berdua pun melarikan diri dari sana. Film pun berakhir dengan Eden yang menelpon ibunya setelah 2 tahun kepergiannya dan film pun tamat. Kejadian mengerikan ini meninggalkan trauma tersendiri bagi Chong Kim sebagai pelaku utama di kehidupan nyata. Namun kejadian itu pula yang membuatnya menjadi aktivis hak asasi manusia hingga saat ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlena dengan sebuah lencana, karena dalam kondisi apapun kita selalu harus waspada. Nama gua Benny, dan jangan lupa untuk waspada.